Saya juga risih juga gitu, risih sama ibu-ibu itu kan. Lah terus ibu-ibu itu tiba-tiba bilang gini, kalau kamu mau mau perempuan bisa memikat perempuan ke kamu harus dipasang di kelamin. Tuh. Loh, saya bingung loh, kelamin pasangnya gimana gitu. Terus ya iya dipasang di kelamin, enggak sakit kok kata dia. Tapi itu emang harus dipasang di situ. Setelah itu selesai, pulanglah. Besoknya dia nagih lagi, Bang. Mas, malam main lagi gitu dia. Kemana? Ya, ke tempat biasa aja. Ya udah, saya ikutin lagi tuh. Saya sampai beberapa kali tuh ngelakuin itu terus sama dia, Bang. Yang ketiga kali itu sampai kejang-kejang, Bang. Oh, sampai kejang-kejang dia. Kok? Saking keenakan itu terus tiba-tiba dia kejang-kejang. Udahannya itu begitu ngelepas itu kejang-kejang, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini enaknya saya manggilnya Bang Joko atau Mas Joko nih? Bang Joko boleh. Bang Joko, oke, Bang Joko. Bang Joko, terima kasih udah hadir di studio Jejak Backpacker ya. Jadi kalau boleh tahu Bang Joko ini asalnya dari mana nih? Saya itu asli Surabaya. Oh, Surabaya, oke. Berarti ya cukup jauh ya asli, tapi udah lama menetap di Jabodetabek ya, Iya, sekitaran betul. Jabodetabek ya. Oke, Mas Joko atau Bang Joko, ini boleh di-spill sedikit dulu aja cerita yang mau Bang Joko ceritain ini nanti seperti apa? Oke. Jadi saya dulu itu pernah memakai susuk, Bang, di alat vital atau alat kelamin saya itu. Ya karena saya kekecewaan saya terhadap perempuan. Oh, oke. Yang mengakibatkan sebagian dari orang yang dekat sama saya itu kena tumbal itu. Tapi sebelum Joko menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Mas Joko, nanti kalau misalkan Mas Joko haus, Mas Joko minum aja. Tapi kayaknya nggak mungkin ya, karena masih pakai topeng ya. Mungkin Iya, nanti iya, setelah selesai podcast ya. Nanti kita bikinin kopi liong deh, enak pokoknya Oh, khas siap, Bogor. siap. Udah pernah nyoba? Oh, kebetulan belum loh. Belum ya? Oke, nanti cobain kita bikinin bergelas-gelas. Wah. Oke, kalau gitu udah siap Mas Joko buat cerita? Siap. Siap ya, oke. Silakan, seperti apa ceritanya Mas Joko? Jadi ini berawal dari saya itu sebelum saya memakai susuk itu, saya kembali menceritakan saya sebelumnya itu di masa remaja saya. Jadi waktu saya masih sekolah SMP itu, SME, SMP itu saya termasuk nakal lah gitu. Nakal dalam arti kata itu saya selalu mencari-cari hal yang goib gitu, yang bikin apa ya? Ya banyaklah saya pengen tahu itu. Karena gini. Jadi saya itu waktu sekolah itu pernah suka sama seseorang. Kalau nggak salah itu waktu SMP. Ya emang saya suka sama seseorang itu kayak ya teman sekelas lah gitu, teman sekelas. Dan itu saya sempat deketin dia itu tapi kayaknya nggak respon apa-apa gitu loh. Nggak respon apa-apa, kayak susah banget gitu dapat. Padahal saya itu nggak jelek-jelek amat loh, Bang. Waktu itu. Nah setelah itu saya ngelihat itu teman saya itu gampang banget itu dapat perempuan. Setiap jalan sama perempuan ini jadi gitu, selalu berganti-ganti gitu. Lah saya itu bingung gitu, kok bisa nih teman saya bisa begitu gitu. Saya sempat tanya gitu.
entah sebutannya namanya itu si Dedi ya. Ded, kamu itu kok bisa banget itu gonta-ganti perempuan. Kamu tuh bisa banget itu menarik perhati perempuan. Padahal dalam hati saya gini, si Dedi itu jelek bang. Ya kalau dibanding saya sih jauh lah. Si Dedi itu jelek tapi bisa memikat hati perempuan. Nah saya tanya itu apa sih caranya gimana gitu bisa memikat hati perempuan tuh gimana gitu. Akhirnya si Dedi itu bilang gini ke saya, kamu kalau mau mainlah ke rumah saya gitu deh gitu. Nanti saya kasih tahu caranya seperti apa tadi ya. Oh boleh, kapan gitu? Besok boleh gitu. Nah itu sepulang sekolah itu saya waktu masih SMP bang. Waktu pulang sekolah itu saya main ke rumah dia itu, ya dia langsung tutup poin aja gitu. Langsung bilang gini, jadi saya itu punya ada cara gitu, ada cara itu begini nih saya kasih tahu. Jadi dia itu punya kayak semacam apa kertas itu bang, kertas yang isinya itu kayak semacam mantra gitu. Jadi kertas itu semacam mantra yang dipakai sama dia itu ditaruh di kalung ini, yang warna hitam itu. Oke. Nah itu katanya sih dia dari dukunnya gitu. Ya nggak tahu sih dukunnya siapa, saya nggak tahu gitu. Nah kamu pakai aja ini kata dia. Kamu pakai ini, tapi sebelum kamu pakai ini, kamu puasain. Kalau nggak salah puasa mutih itu 3 hari berturut-turut gitu bang. Lah, maksudnya puasa mutih itu gimana itu? Apa harus puasa dari subuh sampai apa maghrib atau gimana gitu? Ya enggak gitu, enggak puasa itu katanya. Lah puasa apa? Lah jadi puasa itu puasa mutih, jadi nggak harus makan yang berwarna-warna itu nggak boleh gitu. Jadi harus makan nasi, air putih, air mineral lah gitu. Oh gitu ya wes. Akhirnya saya ngikutin tuh bang. Sebelum puasa itu saya harus ada ritual. Jadi kita itu harus tahu itu nama aslinya dia siapa, kepanjangannya dia itu siapa, lahirnya di tahun berapa dan tanggalnya itu harus lengkap. Nah di situ kita coba untuk kayak semacam apa ya, niatin. Jadi itu kita niatin gimana caranya supaya si perempuan ini kita tahu semuanya. Ya dengan bacaan, saya nggak mau nyebut bacaannya seperti apa karena bahaya kalau saya ceritain di sini nanti orang-orang pada nyari tahu gitu ya. Begitu saya niatin, saya sebut namanya dia itu 3 kali. Nah setelah itu saya puasa selama 3 hari puasa mutih. Setelah puasa mutih 3 hari, seperti biasa kita sekolah. Nah kebetulan cewek yang saya idamin itu sekelas sama saya bang. Oh. Ya sekelas sama saya, coba ya nggak jauh lah duduknya gitu, nggak begitu jauh. Jadi caranya itu kita harus nyebut nama dia 3 kali sama tanggal lahir dan segala macam itu. Sebelumnya kita baca itu kertas itu, lalu kita nyebut nama dia 3 kali sama umur dan tanggal lahirnya kalau nggak salah waktu itu. Nah saya itu juga dikasih itu kayak semacam buah ceri itu buah ceri yang di pinggir jalan itu loh, yang warna merah itu. Nah itu setelah kita membaca itu, kita pencet itu buah itu. Nah di sini ada momen di mana itu waktu itu kita lagi belajar, waktu itu pelajaran apa ya, matematika kalau nggak salah. Itu di situ pun masih ada guru di situ. Guru lagi nerangin di papan tulis itu. Nah di situ saya coba niatin. Saya pandang itu perempuan itu, ya sebut saja namanya Bunga lah. Saya pandang si Bunga itu, saya sambil megang buah itu, saya baca kata-kata yang sudah diniatin itu. Begitu udah, saya pencet itu buah itu, bang. Begitu saya pencet tes, si Bunga itu langsung kayak orang mendesah dengan kencang gitu mas. Oh. Gitu. Lah itu sekelas itu pada kaget, pada bingung. Orang lagi sepi, lagi guru lagi menjelaskan itu loh di papan tulis itu. Lah dia itu tiba-tiba begitu. Dan berarti tandanya itu berhasil. Oke. Jadi kalau kata si teman saya itu, begitu kita pencet buah itu, pecah itu dia di dalam kemaluannya itu mengeluarkan cairan. Jadi seperti dia itu kalau orang itu jadi orgasme. Oh ya, seperti nafsu begitu. Dan di situ setelah kejadian itu dia tuh kayak orang linglung, bang. Linglung, ya kayak
nggak memerhatikan pelajaran atau gimana gitu, nggak. Nah setelah itu jam istirahat selesai, lah ini saatnya lah saya coba untuk ngedeketin. Nah di situ itu si bunga itu seperti orang linglung. Jadi biasanya dia istirahat keluar, dia itu bengong aja di bangkunya dia sendiri itu. Nah disitulah momen saya untuk ngedeketin si bunga itu. Nah ketika saya ngedeketin si bunga itu, saya coba ngobrol-ngobrol biasa lah ya. Bunga itu ngerespon, tapi kalau setiap berbicara itu sama saya itu seperti orang yang apa ya, berbicara tapi kosong. Nggak kayak ngomong yang lain gitu sama orang lain tuh nggak. Tapi kalau berbicara sampai kayak orang ngomong kosong. Begitu saya ngomong A, dia ngomong A. Jadi apa yang saya suruh itu saya selalu nurut. Gitu loh bang. Nah setelah itu saya ajaklah dia ke kantin. Biasanya si bunga ini dulunya awalnya ya kalau deket sama itu jijik lah. Saya pernah itu ngedeketin itu si bunga itu, dia kayak seakan-akan itu kayak apa ya, kayak gue nggak mau lo sama lo gitu, jangan deket-deket sana lah gitu. Kayaknya gue itu jijik banget gitu loh. Nah setelah itu anehnya itu, setelah saya ngobrol sama dia itu saya ajak ke kantin. Bunga ke kantin yuk. Ya manut aja gitu, manut aja. Saya jalan ke kantin tuh berdua sama dia. Itu sampai teman-teman saya itu ngelihat kayak gimana ya, loh tumben gitu bisa jalan berdua gitu. Ya saya dengan petantang-petentengnya, dengan senangnya hatinya udah jalan aja. Begitu ke kantin kita ngobrol-ngobrol itu ya ngobrol-ngobrol biasa lah. Nah di situ saya coba nyoba lagi nih, bunga malam kita keluar, dia bilang mau nggak gitu. Iya mau, kata dia gitu. Wah kok gampang banget ini, berarti ini berhasil nih. Nah setelah itu ketika itu waktu pulang sekolah itu saya ketemu sama teman saya lagi itu itu teman saya itu ngomong bilang gini, kamu itu berhasil loh, terus si bunga tadi bisa deket sama kamu. Lah iya ini bener, ini bisa begini. Ya iya itu bener lah, padahal cuma begitu doang itu tapi bisa gitu. Saya nggak tahu itu si teman saya itu dapat itu dari dukun mana, saya nggak ngerti itu, karena emang dulu rame banget tuh bang kayak gitu bang, di wilayah saya, di kampung saya sana di Jawa itu begitu. Jadi sempat viral, kalau di sini sekarang zaman sekarang ini viral lah ya. Jadi sempat booming lah di sana itu dulu ya, pelet-peletan begitu itu. Padahal saya nggak tahu itu dukunnya siapa, lah ini siapa, tapi harus pakai kertas yang dikasih itu. Walaupun saya tahu bacaannya itu seperti apa, saya bikin lagi, saya coba itu nggak akan bisa. Jadi bener-bener itu harus dari orang tersebut itu. Nah begitu saya berhasil itu ya udah, saya sempat malam dinner lah, coba makan sama dia gitu kan. Malamnya saya coba ajak jalan bang, saya coba ajak ke ya, kalau zaman dulu itu tempat wisata itu tempat yang gelap-gelap lah gitu, belum sampai ke sana gitu, belum, karena kita masih sekolah bang, jadi belum sempet kayak ke hotel atau gimana itu enggak, karena pasti nanti anak ini dicariin orang tuanya gitu, jadi cuma sekedar jalan gitu. Saya bawa ke tempat sepi itu bang, saya bawa ke tempat sepi. Kalau kata orang zaman dulu itu kayak mojok gitu. Nah mojok itu saya pegang tangan itu diem aja, saya pegang tangan diem aja, saya pegang badannya diem aja, saya elus-elus rambutnya itu diem aja. Itu kayak nggak ada apa ya, nggak ada penolakan gitu sama saya itu, nggak ada penolakan lah. Ya akhirnya saya curi-curi kesempatan lah, saya coba cium-cium gitu, itu diem aja bang, diem aja. Ini benar-benar ampuh pelet ini kata saya, padahal cuma begini doang itu bisa ampuh. Nah setelah itu akhirnya saya pulang malam itu saya antarin dia pulang. Jadi gini, si bunga ini kalau sama kayak orang tua sama teman-teman deket tuh biasa aja bang, jadi kayak seperti bunga biasanya itu loh. Jadi nggak ada yang aneh, dia cuma aneh ketika kalau lagi berdua sama saya. Jadi kalau lagi ngobrol sama saya itu seperti bunga yang linglung. Nah seperti itulah. Jadi setelah itu akhirnya ya udah sempat berjalan, saya sempat ngajak dia juga ke penginapan waktu itu bang. Cuman waktu itu di hari libur, saya coba untuk kayak menginap siang lah, jadi nggak malam gitu, siang cuma beberapa jam aja. Itu bunga itu saya pakai bang, bunga itu saya pakai sih, saya pakai itu sampai kayak orang kejang-kejang gitu, jadi kayak orang keenakan gitu.
Nah setelah itu kayak apa ya, keterusan lah. Setelah itu, setelah besoknya itu tiba-tiba bunga itu minta lagi, tapi saya nolak. Nagih, tapi saya nolak karena emang dari dulu itu saya tuh kayak suka sama perempuan, jalan sama perempuan tuh gampang bosen bang. Jadi kalau udah nyicipin itu ya udahlah gitu, pengen yang lain lagi gitu. Nah dengan cara kita menolak terus itu akan berakhir sendiri selama 3 bulan. Jadi kenapa tadi disebutnya bisa membacanya 3 kali, karena ada hubungannya. Jadi itu sampai 3 bulan ampuhnya itu. Bisa saja kita itu kalau nyebut itu sampai 4 kali 5 kali bisa, tapi ini membuat anak itu bisa menjadi gila, bisa jadi stres gitu. Jadi cara ngilanginnya itu ya wes diabaikan aja gitu. Dia minta apa dimin aja, karena toh nanti 3 bulan itu selesai. Nah setelah 3 bulan itu saya coba lagi nih bang, saya coba lagi ke teman saya lagi, ya itu bisa sama kayak begitu juga. Jadi saya makin keseringan sampai saya SMA itu seringan, akhirnya luluslah SMA. Saya coba cari kerja, dapatlah di Jakarta. Nah karena saya udah pindah ke Jakarta ini, saya udah lost contact sama teman saya itu yang ngasih saya jimat itu. Nah setelah di sana itu saya kerja di salah satu perusahaan PT itu di daerah Cikarang bang. Jadi di situ saya dipercayai kerja sebagai maintenance. Jadi kalau ada barang-barang yang kalau ada alat-alat yang rusak atau alat-alat yang perlu perawatan, itu saya lah yang turun itu bang. Nah di situ ada kaitannya sama keuangan juga. Jadi saya itu harus benar-benar memanage uang di situ, di perusahaan itu. Nah kebetulan di bagian keuangan itu ada perempuan cantik itu bang. Dia di bagian office, bagian keuangan. Ya saya nggak mungkin banget gitu saya bisa deket sama dia gitu kan. Nah saya sempat deketin dia itu karena saya itu ada terkaitannya itu sama si perempuan ini. Jadi emang kadang gini, mas tolong benerin di mesin ini. Nah ini ada keuangan untuk biaya ini kalau bisa di ini. Jadi saya sering berhubungan sama dia ini. Nah disitulah saya timbul rasa perasaan. Nah setelah berjalan lama itu kita emang selalu dekat cuman dalam arti kata itu membahas membahas cuma perusahaan aja tuh, membahas barang segala macam. Saya sempat diam-diam ngajak dia itu coba untuk makan ke kantin perusahaan itu. Saya coba ungkapin sebenarnya itu bang, ungkapin ke dia itu, tapi dia itu malah ngejelekin saya. Tiba-tiba, kamu itu siapa? Kamu kok berani sama saya ngomong begini gitu? Terus lah, emang apa salahnya saya ngungkapin rasa saya sama kamu? Saya bilang, ya kamu gak pantas sama saya, digituin. Ya. Di situ hati saya kecewa banget bang. Saya tuh rasanya itu kayak waktu saya di SMP itu terjadi lagi. Waktu saya di SMP saya juga dibilang tuh menjijikan gitu, menjijikan, selalu dijauhi orang gitu. Perempuan juga nggak ada yang mau deket sama saya tuh, nggak ada. Nah di situ saya kepikiran lagi, ini orang kok jahat banget gitu. Lah saya berpikir gini, apa saya coba lagi yang pernah dijalanin dulu itu. Nah saya coba lagi, cuma saya karena nggak punya kontak si teman saya itu, saya coba bikin sendiri bang di kertas tuh, karena saya hafal tuh kata-katanya apa, dan di situ ada amalannya apa, ya saya hafal itu di situ. Saya coba bikin, saya coba cari buah ceri itu. Saya puasain dulu itu. Pernah sempet 3 hari itu saya puasain muti. Saya sebut namanya karena saya tahu semuanya dia itu apa, namanya, tanggal lahirnya saya tahu. Dan di situ ketika dia deket saya itu saya coba buat kemarin seperti itulah. Tapi nggak ngefek apa-apa, Pak. Nggak ngefek apa-apa gitu. Nggak ngefek apa-apa. Ya saya bingung nih. Waduh gimana nih? Jadi di hati saya itu saya pengen milikin dia, tapi di hati saya juga di sisi lain itu saya kesel. Lu harus bisa gua dapetin gitu. Nah akhirnya saya coba cari-cari bang. Saya coba cari-cari di artikel, di segala macam itu waktu itu. Saya nemulah ada semacam itu kayak susuk katanya. Susuk yang bisa
bikin orang itu bisa mau apa yang kita suruh gitu. Jadi kalau misalnya di bibir itu orang percayalah sama saya. Terus kalau di bagian mana itu saya percaya sama saya. Nah, ya itu akhirnya saya nyoba hubungin itu nomor itu, Bang. Nyoba hubungin nomor itu, ternyata lokasi itu ada di daerah Banten. Loh, pikiran saya gini. Loh, saya apa bisa ya seperti ini gitu? Apa saya bisa ke sana gitu? Akhirnya libur kerja itu saya ke sana. Saya libur kerja itu ke sana, akhirnya saya ketemulah lokasinya itu. Lokasinya sih enggak jauh dari kota, jadi tetap keadaan rame itu. Jadi enggak seperti kayak di film-film itu di dalam hutan atau gimana, itu enggak. Jadi tetap di lingkungan lingkungan penduduk lah. Nah, di situ. Emang di situ itu tempatnya rame. Jadi pasiennya itu enggak saya saja, jadi banyak itu pasiennya. Nah, sampailah di sana itu, jadi di sana itu ada kalau saya bilang itu kayak seperti dukun ya. Dukunnya itu ada 2. Dia itu suami istri, Bang. Jadi katanya itu kalau yang pasiennya laki-laki itu itunya sama si istrinya. Oh, kebalikan. Kebalikan. Tapi kalau pasiennya perempuan itu yang melakukan itunya ya si bapaknya ini, si suaminya ini. Nah, akhirnya sampailah saya di sana itu sendiri, saya nggak ditemenin siapa-siapa ya, emang saya melihat sendiri gitu. Sampai sana saya akhirnya ditanya-tanya itu mau apa? Ya saya bilang terus terang, saya suka sama orang ini, saya punya fotonya, Bang. Punya fotonya, punya tanggal lahir dan segala macam itu saya punya. Saya kasihlah itu ke dukun itu. Nah, ketika dukun itu ngelihat, loh, kamu bener-bener mau masang susuk katanya. Lah, bener gitu. Tapi ternyata itu susuk itu banyak, Bang. Jadi susuk itu khasiatnya macamnya itu untuknya banyak banget gitu. Dari harga-harga yang biasa itu sampai harga yang jutaan, puluhan juta itu ada. Nah, waktu itu kebetulan saya ditanyain, kamu mau yang cepat atau yang biasa aja? Nah, saya tanya lagi, kalau yang biasa aja gimana, Pak? Jadi kalau yang biasa aja itu gini loh, dia nggak akan dimasukkan oleh sosok di dalam jarum susuk itu. Jadi dia mengandalkan kita aja, mengandalkan aura kita aja untuk memikat perempuan itu. Nah, kalau yang itu murah itu sekitar 2 juta atau 3 juta itu. Nah, kalau yang ada isinya itu bisa sampai 10 juta atau 15 juta itu ada. Nah, itu. Nah, isinya ini yang bakal nolong kita untuk memikat perempuan itu. Nah, setelah itu saya berpikir ya, kalau biasa aja saya harus bekerja keras gitu. Dan itu nggak biasa, semuanya itu nggak bisa berhasil katanya. Nggak semuanya bisa berhasil. Itu tergantung aura kita sendiri gitu. Ya wes lah, aku pakai yang itu aja, Bang. Yang mahal itu 10 juta. Nah, karena saya nggak punya duit waktu itu, saya terus terang, saya cuma punya 5 juta gitu. Kata dukunnya, nggak apa-apa, anggap aja DP dulu, kalau berhasil balik lagi bawa ke 5 juta lagi gitu. Tapi ada bunganya kata dia. Wes lah, saya ikutin aja karena emang saya cuma pegang itu 5 juta aja itu. Saya bayar, di situ saya dimandikan, Bang. Ya sama itu ibu-ibu itu, sama istrinya itu, saya dimandikan. Saya nggak pakai baju apa-apa itu. Saya dimandiin kayak anak kecil. Telanjang bulat, saya anak kecil gitu di kamar mandi belakang itu. Dan di situ di air ember yang besar itu tuh banyak bunga-bunga gitu, wangi bunga gitu. Nah, saya dimandikan itu di sini. Dimandikan, setelah dimandikan itu saya dibawalah ke kamar. Di kamar itu juga bapak itu nggak ada, bapak itu yang ngurusin yang lain, pasien lain. Nah, saya sama ibu itu lah saya pasrah aja, diapain juga dia pasrah aja. Dia itu pegang-pegang tangan saya, pegang badan saya gitu, pegang tangan saya segala macam, mengeraba-raba gitu, Bang. Padahal kan ya saya juga risih juga gitu, risih sama ibu-ibu itu kan. Lah terus ibu-ibu itu tiba-tiba bilang gini, kalau kamu mau mau perempuan bisa memikat perempuan ke kamu harus dipasang di kelamin. Tuh. Loh, saya bingung loh, kelamin pasangnya gimana gitu. Terus dia dipasang di kelamin, enggak sakit kok kata dia. Tapi itu emang harus dipasang di situ. Ada titik-titiknya. Kalau di bibir ya kamu cuma bisa berbicara dengan
orang yang bisa mempercayai kamu aja. Tapi kalau untuk memikat ya pasang di kelamin. Gitu. Ya gimana lagi, udah terlanjur gitu. Walaupun malu semalu-malunya, saya udah pasrah aja. Nah di situ saya ditidurin bang, lah celana saya diporotin itu. Padahal udah mandi, itu udah pakai baju lagi. Setelah pakai baju lagi ditelanjangin lagi. Gitu. Celana saya diporotin itu, dipegang, itu kemaluan saya bang. Ya kan namanya saya juga nggak nafsu atau gimana ya, yang nggak berdiri. Ya udah, letoy gitu aja. Terus tiba-tiba dilusin pakai minyak itu. Saya nggak tahu itu minyak apa, itu nggak tahu. Dielus-elusin gitu. Terus dimasukin lah kayak semacam jarum. Jarum itu aku kecil banget, itu aku nggak ngelihat loh. Kayak apa itu nggak lihat. Dimasukin lah itu jarum itu ke kemaluan saya. Itu di bagian di atas bang. Di kepala? Kepala, tapi di belakangnya kepala itu, di atas itu. Okay. Nah dimasukin lah ke situ. Emang kerasa kayak kecelkit gitu aja gitu loh. Terus tiba-tiba dikasih minyak lagi itu. Ya wes beres gitu. Lah saya nggak kerasa apa-apa sih emang. Nah setelah itu saya balik lagi itu ke depan itu, ketemu si bapaknya itu, suaminya itu. Nah kata dia gini, itu jarum itu ada sosok. Jadi sosok itulah yang akan ngebantu kamu untuk ngedapetin apa yang kamu mau. Itu. Tapi ingat, harus apapun yang terjadi di rumah atau gimana itu, kamu harus diem aja, harus pasrah. Katanya. Yang penting kamu ikut ajian-ajian yang saya kasih nanti. Nah jadi kan dapat lagi tuh kertas itu bang. Jadi kalau kayak dulu itu teman saya itu ngasih kertas mirip-mirip begitu, cuman ini beda. Itu sih suruh ngapalin lah saya itu. Makanya gitu akhirnya saya kembali ke rumah. Setelah itu besoknya saya kerja, saya ketemulah sama si perempuan ini yang saya suka ini, sebutnya si Dewi lah. Nah si Dewi ini nemuin saya, ya biasalah laporan segala macam itu. Saya laporan ke dia keuangan tentang maintenance. Terus dia ya biasa gitu. Ketika dia pergi itu saya baca yang disuruh si Mbah Dukun ini. Saya baca gitu. Itu nggak ngefek ternyata bang. Nggak ngefek. Ini saya bingung nih apa yang salah dari saya ini ya, saya bingung. Lah setelah itu ya saya sore, karena saya lagi itu sip. Emang pagi pulang sore itu sip 1 itu saya pulang ke rumah itu aman, tidak ada apa-apa. Itu saya pas malam itu saya mimpi. Pas malamnya itu saya mimpi itu saya didatengin itu bang sama sosok perempuan yang apa ya, yang bisa dibilang badan itu penuh sisik bang. Seperti ular, tapi warna itu emas. Warnanya itu emas, ngedeketin saya itu. Kalau ular itu kan dengan badannya itu panjang itu kayak ngelintar kayak ular gitu ya. Tapi kalau ini enggak, ini sosok manusia bener gitu. Ada kakinya, ada tangannya segala macam. Cuman badannya itu bersisik gitu. Dan lidahnya itu mirip seperti ular, bercabang gitu bang. Nah itu saya mimpi itu ngedeketin saya. Dan tiba-tiba itu saya dijilatin badan saya bang. Dijilatin badan saya sampai kemaluan saya itu dijilatin. Itu dijilatin sama dia. Saya ingat dari kata Mbak Dukun itu kan, kalau apapun yang terjadi di rumah pasrah aja. Ya wes saya pasrah aja. Saya mimpi gitu pasrah aja. Sampai saya bangun itu pagi, saya berangkat lagi kerja, saya coba lagi itu cara si Mbak itu, saya disuruhan itu ajimat itu. Tiba-tiba itu dia itu nyamperin saya. Setelah saya membaca itu nyamperin saya. Nyamperin saya pikir itu cuma buat ngebahas itu alat-alat itu yang rusak segala macam ya, atau keuangan itu. Lah enggak, dia itu tiba-tiba ngajak saya makan di kantin. Gitu. Lah, ini bener bu, saya bilang. Saya karena menyebutnya bu di sana di PT itu ya. Ya yuk ke kantin makan, tak traktir kata dia. Ya udah, saya ke kantin lah, saya traktir sama dia. Terus dia ngobrol-ngobrol. Lah, dia itu kayak orang apa ya? Kayak orang suka sama saya itu, senyum. Lah ini orang kok jadi orang gila kata saya. Padahal kemarin tuh angku sama saya deketin tuh kayak siapa gitu. Lah ini enggak, ini kayak orang, mas nanti pulang bareng kata gitu. Lah kebeneran banget ini kata saya kan. Emang nggak apa-apa bu, nggak apa-apa kata dia, bareng aja yuk pulang. Oh iya bareng, kita pulang bareng. Tapi saya belum berani tuh bang buat aneh-aneh itu, belum berani karena saya masih awal-awal itu.
Lah besoknya lagi itu ketemu ya begitu. Dia ngedeket sama saya. Itu sampai di kantor itu, sampai teman-temannya di office itu sampai apa kayak ngegosip lah. Ngegosip kalau saya tuh deket sama dia. Padahal ya dia itu ya enggak tahu lah gimana gitu. Nah, setelah deket itu saya coba ajak jalan, Bang. Ajak jalan dia mau, Bang. Diajak jalan, saya ajak dinner tuh, saya mau dengan cara seperti kayak dulu waktu saya SMA itu. Dia mau jalan, pulangnya saya ajak lah ke hotel, Bang. Dan dia tuh mau. Nah, begitu saya main sama dia, Bang, itu dia tuh kayak kerasa menikmati banget loh, Bang. Menikmati banget. Dan anehnya lagi itu dia nyebut saya itu namanya beda. Jadi dia itu melihat saya itu kayak bukan saya. Jadi dia memanggil nama saya dengan suara yang mendesah itu, sampai bilang itu nama saya itu bukan nama saya, namanya lain gitu. Ya udah, saya nikmatin aja gitu. Yang penting saya dapetin apa yang saya pingin gitu. Ya saya ngelakuin itu, Bang. Setelah itu selesai, pulanglah. Besoknya dia nagih lagi, Bang. Mas, malam main lagi, kata dia. Kemana? Ya, ke tempat biasa aja. Ya udah, saya ikutin lagi tuh. Saya sampai beberapa kali tuh ngelakuin itu terus sama dia, Bang. Yang ketiga kali itu sampai kejang-kejang, Bang. Sampai kejang-kejang dia. Kok? Saking keenakan itu, terus tiba-tiba dia kejang-kejang. Udahannya itu begitu ngelepas itu kejang-kejang, Bang. Dia kejang-kejang lah, saya bingung. Lah ini kenapa gitu? Saya takut kan, namanya di tempat hotel gitu. Kalau ada apa-apa ntar saya jadi ini kan. Tiba-tiba dia kejang-kejang gitu terus. Saya pengen, kenapa Bu? Kenapa? Dia bilang gitu. Terus tiba-tiba dia sadar. Nggak apa-apa kata dia. Enak gitu, Bang. Loh, keenakan kejang-kejang itu, Bang. Nah, setelah selesai itu ya udah saya pulang gitu. Karena saya orangnya, saya kembali lagi tuh kayak kemarin tuh, saya orang bosenan, Bang. Kalau udah ngerasain ya udah gitu. Nah, beberapa hari kemudian itu dia ngajak lagi, Bang. Tapi saya enggak mau gitu. Saya nolak ya. Nanti aja gitu. Saya enggak mau dulu gitu. Nah, setelah beberapa hari kemudian itu si Dewi ini enggak masuk. Enggak masuk kerja. Lah saya bingung nih kenapa nih. Saya tanya temennya kenapa. Katanya sakit. Nah, sakit itu kenapa? Tidak tahu, belum mendapat kabar lagi katanya. Nah, setelah 2 hari belum masuk juga. Nah, saya dapat kabar itu katanya si Dewi ini masuk rumah sakit, Bang. Karena menstruasinya nggak berhenti. Itu, Bang. Jadi ngeluarin darah terus. Wah, saya mikir ya, apa gara-gara kemarin gitu? Apa gimana? Saya sampai kejang-kejang itu, Bang. Nah, apa gara-gara kemarin gitu ya? Tapi setelah itu ada sekitar seminggu kemudian lah, dia masuk kerja lagi. Ya normal, kayak ini udah sembuh lah gitu. Nah, setelah beberapa hari kemudian itu tiba-tiba dia ngajak, Bang. Ya udah, saya daripada ini saya ajak, saya mau aja gitu ngelakuin. Itu waktu ngelakuin itu kejang-kejang juga lagi. Besoknya ndak masuk lagi, sakit sampai kira-kira tuh sampai 2 bulan itu nggak masuk, Bang. Katanya menstruasi itu dalam sebulan penuh itu keluar terus. Itu, Bang. Tapi saya cuma ya biarin lah gitu. Saya nggak mau mikirin itu karena saya takut kenapa gitu. Nah, setelah itu saya coba lagi lah, Bang, sama perempuan training. Jadi dia itu masih training di itu, Bang, masih produksi lah, dia di bagian produksi. Oh, kantor yang sama. Kantor yang sama, Bang. Dan emang orangnya cakep itu. Saya orangnya begitu, Bang. Kalau ada ngelihat orang ketertarikan itu ada gitu. Cakep dikit aja saya udah ngebayanginnya kemana-mana. Gitu. Pikirannya udah, wah begini gitu. Gimana isinya? Kalau dipakai gimana? Enaknya gimana gitu. Saya berpikirnya selalu begitu. Emang selalu berpikir jorok terus. Dari dulu emang sudah kepikir kebiasaan lah. Nah, setelah itu saya cobalah cara itu, Bang. Dapat lagi, Bang. Dapat lagi ya saya deketin dia, saya ajak dia nginep. Saya sampai pakai dia juga itu waktu itu di penginapan itu, Bang. Itu dia setiap melakukan sama saya itu nyebutin nama orang lain. Gitu, selalu begitu. Gitu, saya bingung ini. Jadi di dalam pikiran itu apa ini, entah si perempuan ini yang dibayangin itu laki-laki yang dia suka atau pacarnya atau siapa gitu. Cuman dengan
medianya itu media saya gitu. Saya nggak tahu itu. Nah pas setelah itu sekitar 2 hari 3 hari dia dapat kabar itu si Dewi itu meninggal bang. Itu meninggal. Saya berpikir gini, apa gara-gara saya gitu. Ya saya nyelawat lah ke rumahnya dia itu. Saya tanya sama keluarganya, ini kenapa? Ya itu gara-gara menstruasi nggak sembuh-sembuh, nggak kering-kering itu. Sampai sebulan itu bang. Dirawat di rumah sakit itu benar-benar geli banget, saya ngeri gitu. Nah wes saya nggak mau mikir ke situ, saya berpikirnya positif, bukan mudah-mudahan bukan karena saya gitu. Tetap jalanin itu sama yang anak itu bang, yang anak magang, anak training itu. Nah setelah saya ngelakuin itu saya keenakan, karena emang beda nih dia itu lebih lebih kalau main lebih ekstrim bang. Pokoknya auranya udah keluar semua dia itu. Tapi ya itu, setiap dia melakukan dengan saya, dengan kata-katanya itu menyebut nama saya itu dengan nama orang lain gitu. Nah setelah selesai itu saya udah mulai udah bosen lah sama dia itu ya. Saya bosen. Saya pernah besoknya ngajak lagi, tapi saya nggak mau. Itu dia itu punya sakit yang sama. Itu dia sama kayak gitu, menstruasi nggak sembuh-sembuh, keluar terus. Nah ini saya udah berpikir gini, lah berarti bener ini gara-gara saya gitu. Tapi apa iya susuk itu bisa jadi tumbal? Itu kan nggak, biasanya saya dengar itu susuk itu cuma pemikat, itu nggak ada tumbal gitu loh. Tapi ini bener-bener ada tumbal itu loh. Saya bingung. Setelah itu ya wes lah, saya tetap kerja aja seperti biasa itu, tapi saya nggak mau main itu lagi gitu. Saya tetap biasa aja saya kerja. Nah setelah itu ada kali beberapa bulan tuh, sekitar 5 bulan saya setelah memakai itu, tiba-tiba itu saya pulang ke rumah itu auranya itu beda bang. Tiba-tiba itu kayak kamar saya itu bau itu bau amis. Bau kayak bau darah gitu loh. Bau amis lah, ini darah dari siapa, dari mana ini? Apa ada tikus mati? Enggak ada tikus mati. Saya jalan ke dapur juga nggak ada, makanan yang tersisa itu nggak ada gitu. Kebetulan saya itu di situ ngekos sendiri saya. Nah di situ saya cari nggak ada. Ya wes lah, mungkin perasaan aja gitu. Nah malamnya itu saya didatengin sama sosok perempuan bang. Perempuan yang kemarin itu, yang saya dimimpiin itu, yang badannya penuh sisik, yang lidahnya itu kayak ular cabang gitu. Datengin ini nggak mimpi, ini bener-bener karena saya belum tidur. Saya mau tidur itu tiba-tiba di pojokan itu dia datang. Dan saya ingat lagi kata dukun itu, apapun yang terjadi di rumah, sampein pasrah aja gitu. Ya udah saya pasrah, dia deketin saya lagi bang. Muka saya tuh dijilat-jilatin itu, badan saya sampai kemaluan saya dijilatin sama dia itu. Dan saya pasrah aja diam gitu. Ya wes, nah setelah itu ada kali beberapa nggak lama lah, cuma sekitar 10-15 menit itu tiba-tiba dia hilang. Itu badan saya itu bau amis bang, bau banget. Saya sampai mandi lagi malam itu. Saya mandi malam itu, dan saya tiba-tiba itu didatengin lagi sama sosok itu kayak semacam tinggi besar itu hitam. Itu yang dia itu ngaku-ngaku saya itu adalah ini loh, kodam. Gitu, saya kodamu yang ada di dalam susukmu, kata dia. Loh, terus kamu udah melanggar. Lah melanggar apa? Dalam hati gitu, melanggar apa saya? Tuh, kamu tuh udah melanggar gitu dong jawabannya. Terus tiba-tiba itu saya dicekik bang. Saya dicekik, leher saya itu dicekik. Kayak semacam saya nggak bisa napas itu, sampai baca doa pun saya nggak bisa itu. Jadi dicekik itu, udah selesai itu dia hilang. Besoknya kemaluan saya itu sakit bang, sakit banget itu. Kayak apa ya? Kayak orang awal-awal itu kayak orang nahan kencing. Itu kayak apa ya? Kayak apa sih namanya, anyang-anyangan itu loh, kayak gitu. Ini kenapa ini kayak gini ya? Mungkin anyang-anyangan biasa, pakai karet aja, kata orang dulu itu pakai karet diikat jempolnya itu, pakai karet itu bang. Nah setelah itu besoknya itu masih sakit saya kencing lah, saya kencing tuh cerut-cerut gitu. Lah tiba-tiba saya kencing tuh keluar cacing bang. Saya kencing tuh keluar cacing, kayak cacing tanah gitu loh. Lah itu segede gitu loh, bisa keluar begitu tuh gimana caranya? Saya bingung loh. Saya siram, ini bukan dari sini kali. Saya siram tuh ke lubang pembuangan itu. Saya sirami cacing, iya cacing, ya udah. Ini halusinasi apa aku bingung itu.
sorenya saya kencing lagi, itu keluar lagi bang. Oh, berarti ini bener ini bukan halusinasi nih. Saya siram lagi itu, kebuang ke ke drainase itu di kamar mandi itu. Nah setelah itu aduh ini gimana, anyang-anyang itu masih sakit terus bang. Nah setelah itu besoknya itu saya itu didatengin lagi itu sama sosok yang tinggi besar itu bang. Dan itu punya saya itu ditarik bang. Saya lagi tidur itu punya saya ditarik tuh, saya sampai jatuh itu. Nah semenjak ditarik itu punya saya itu nggak bisa turun-turun bang. Maksudnya? Jadi berdiri terus itu loh. Oh. Itu saya sampai malu mau kerja gimana. Kalau berdiri itu kelihatan nonjol gitu. Saya bingung mau gimana ini. Kalau saya mau kerja nih gimana ini? Gitu. Itu keras terus bang. Emang nggak ada rasa apa-apa, nggak ada rasa kayak sakitnya cuma kayak anyang-anyangan gitu. Tapi itu keras terus. Udah kayak orang minum obat berkali-kali lah itu. Wah ini gimana ini, saya bingung. Akhirnya saya tetap nekat lah, karena emang saya kerja itu bang. Saya double-doublein itu celana bang, supaya buat nahan itu. Saya tarik ke bawah. Jadi orang-orang itu nggak merhatiin. Ya, terus semakin lama kok semakin nggak enak punya saya itu bang. Nggak enak gitu. Kok kayak ada yang basah. Saya pergilah ke toilet bang di pabrik itu. Saya pergi ke toilet, saya cek, itu saya keluar darah bang. Dari kemaluan saya itu keluar darah gitu. Tapi enggak keluar cacing kayak sebelumnya itu, tapi darah itu. Walaupun beberapa tetes itu di celana itu ada. Wah ini apa ini gitu. Nah saya coba untuk ini lagi lah, coba untuk cuci sendiri itu. Saya cuci, saya balik kerja, saya cuekin aja, saya tetap kerja, fokus kerja itu. Sorenya itu saya pulang itu tiba-tiba begitu buka pintu itu kamar itu bau bangke bang. Bau bangke, bau amis campur aduk gitu. Sama seperti tadi itu, cuma yang tadi itu kayak bau bau darah, bau amis lah. Lah ini bener bau bangke gitu. Saya cari itu bangke nggak ketemu sama sekali itu. Nah setelah itu saya coba istirahat lah, saya coba tidur gitu. Saya tidur itu saya dimimpiin bang. Dimimpiin itu sosok yang kemarin yang bersisik itu datang nemuin saya, tapi marah gitu. Saya nggak bisa kayak gini loh, katanya itu gini, saya nggak bisa apa-apain kamu, kodam kamu marah. Nah ya saya bingung ini antara kodam sama sosok ini, saya bingung gimana, nggak ngerti itu saya waktu itu. Saya cuma diem aja gitu. Dia marah, dan dia itu di dalam mimpi saya itu saya diseret bang. Diseret itu dimasukin ke dalam kerangkeng. Di saat dimasukin ke kerangkeng itu saya dipukuli pakai besi itu, dipukuli pakai kayak seperti linggis gitu sama perempuan itu yang bersisik itu. Dan kemaluan saya itu ditusuk bang di dalam mimpi itu bang, pakai linggis itu. Itu sakitnya ampun bang. Walaupun itu mimpi, itu sakitnya amit-amit bang. Itu jangan sampai saya sampai ngedapetin kayak gitu. Tapi anehnya itu kenyataan bang. Setelah saya bangun dari tidur, itu punya saya bengkok bang. Jadi tegang terus, tapi punya saya bengkok ke kiri. Stop. Kenapa bisa tertawa? Kenapa? Bengkok ke kiri. Nah setelah itu saya cek itu bengkok ke kiri bang. Itu kayak habis dipukul sampai kayak linggis itu. Itu saya besoknya itu saya nggak masuk kerja. Saya coba untuk istirahat lah di rumah itu. Istirahat di rumah itu semakin sakit punya saya itu. Semakin sakit, semakin bau itu, bau amis bang. Padahal saya nggak ngeluarin apa-apa. Saya kencing enggak, saya ngeluarin itu enggak. Saya mau sempat bau amis dan segala macam itu. Saya mau pergi ke dokter, saya takut. Ntar saya disangkanya ngapa-ngapa gitu, kenapa gitu. Jadi saya coba untuk bertahan aja di kamar itu bang. Sampai sama mama itu kayak membusuk gitu bang. Punya saya itu sama mama membusuk itu. Walaupun dalam arti kata tegang berdiri itu tuh baunya itu bener-bener bau busuk. Tapi nggak ada koreng. Nggak ada koreng bang. Itu
Pokoknya semenjak keluar cacing, keluar darah itu udah nggak beres, sudah punya saya itu udah nggak beres itu. Nah itu saya bingung tuh, saya harus gimana, mau berobat saya takut. Akhirnya saya pernah sempet saya coba untuk berobat ke klinik bang. Saya berobat ke klinik itu, dilihat, dicek itu, loh ini ada pembengkakan katanya. Ada pembengkakan, ditanya lagi lah sama dokternya ini. Lah bapaknya ini kencingnya rutin enggak katanya. Ya rutin, saya kencing seperti biasa. Dia bilang gitu. Ini ada pembengkakan seperti kayak air enggak keluar katanya gitu. Loh saya kencing keluar terus gitu. Ya udah saya dikasih obat tuh bang, dikasih obat, dikasih antibiotik juga itu waktu itu saya ingat itu. Nah setelah itu saya sering obatnya nggak sembuh bang, sampai berapa bulan itu tetap nggak sembuh, ya begitu aja gitu. Nah setelah itu saya itu kayak semacam apa ya, tiba-tiba itu didatengin lagi itu waktu saya itu tidur malam itu sekitar jam 12 itu. Cuman yang datang itu bukan yang sosok yang itu, tapi sosok yang 3 besar itu yang narik punya saya itu sampai itu tuh bang. Dan saya itu baru ingat ini masalahnya kenapa saya hubungin lah si dukun itu bang, yang ada di Banten itu. Saya hubungin dia, Pak ini saya minta tolong gitu, ini kenapa saya begini gitu. Terus saya ceritain lah semuanya itu. Nah itu terus kata dukun itu begini, loh ya itu salah kamu sendiri, kamu udah melanggar. Loh melanggar apa, saya bilang melanggar apa pak? Ya kalau kamu mau ini datang aja ke sini kata dia. Ya wes lah, daripada saya begini terus kan, saya berangkatlah ke sana bang. Saya berangkat ke sana, saya ketemu sama si dukun itu, saya dijelasin kalau saya itu belum bayar yang kurangannya itu bang. Oh. Iya, kebetulan waktu itu saya juga nggak punya duit lagi bang. Lah karena ini cuma susuk loh bang, bukan kekayaan, bukan apa-apa itu. Saya nggak punya duit. Lah terus gimana ini pak? Saya bisa nyicil lagi nggak? Ya nggak bisa gitu. Ya kamu rasain aja gitu. Jadi katanya itu kalau kamu udah bayar itu nanti pelan-pelan sembuh sendiri katanya. Oke. Ya udah saya karena saya belum gajian gitu. Belum gajian, saya benar-benar nggak punya uang karena buat berobat itu saya bang. Ya udah saya pulang lagi, ya saya selalu dihantuin itu terus. Selalu dihantuin, selalu didatengin, punya saya ditarik-tarik. Ditusuk pakai linggis. Rasanya itu aduh sakit banget itu bang itu. Nah setelah itu saya sempat ngumpulin uang lah, saya gajian, saya balik lagi lah ke sana, saya balik lagi, saya bayar lah. Tiba-tiba gini bang, lah ini aneh lah, tiba-tiba dukun ini nggak bisa udah lah, saya udah bayar loh, saya udah bayar kekurangan saya, udah nggak bisa kata dia. Kamu ini udah terlambat, jadi kamu sosok yang ada, kodam yang ada di dalam jarum itu dia udah marah, udah nggak bisa katanya. Lah terus gimana kata saya, ya untung-untungan kamu akan sembuh sendiri katanya, tapi nggak tahu kapan. Ya udah sampai sekarang itu saya punya saya itu berdiri terus bang, keras gitu bang. Gitu lah, saya berobat ke manapun nggak bisa gitu, nggak bisa. Jadi ya itu tergantung dari sesosok ininya. Oh saat ini juga masih kayak masih bang itu ngejendol gitu. Dan baunya itu bau gimana sih, bau amis itu bang. Oke, tapi ini nggak, aromanya nggak kecium, ini dialasin atau karena saya double bang celana saya. Ya sama saya waktu saya kerja itu saya double gitu, karena untuk mengurangi bau itu bang. Itu bau banget bang itu. Walaupun saya udah cuci pakai sabun berkali-kali, pakai apa aja itu nggak bisa, bau itu nggak bisa hilang gitu. Jadi saya udah agak nyesel sebenarnya melakukan ini, walaupun saya dapat apa yang saya dapat itu, tapi ya saya nggak tahu kalau ternyata itu bisa numbalin orang juga. Dan terakhir itu saya dapat kabar si orang trainer itu juga meninggal bang, training itu. Karena dia yang keluar darah terus-terusan. Iya betul bang, mirip sama seperti si Dewi itu yang keuangan itu. Itu. Dan semenjak itu saya nggak berani lagi untuk mendekat dengan perempuan bang. Jangankan mendekat dengan perempuan aja udah nggak mau dekat sama saya. Orang lain pun, keluarga saya itu pun udah ngejauh, karena kalau dekat sama saya itu bau gitu bang. Ini karena nggak kecium, ini karena saya pakai double loh bang. Kalau sampai saya pakai biasa aja mungkin saya nggak diterima di sini. Gitu bang. Nah, itu berarti susuk
susuknya ini nggak dilepas. Nggak bisa bang, karena susuk ini katanya bisa berjalan, tidak aliran darah gitu. Oh. Seandainya kita pasang di bagian atas atau gimana, dia bisa aja menjalar ke badan tubuh yang lain. Itu nggak bisa diprediksi bang sebenarnya. Makanya kalau nggak ada orang bilang itu bisa nyabut susuk, itu katanya belum bisa juga. Nggak semua bisa, karena dia Karena ya udah iya, masuk ya. peredaran darah tuh. Ya udah akhirnya saya coba, ya gimana, udah saya terima aja gitu, walaupun saya tetap dihantui, jadi datangi gitu, saya terima aja gitu. Emang benar sih ya, bentuk susuk itu kan memang halus banget ya, kayak kalau dibilang itu tuh kayak eh, bulu bambu gitu Betul, ya, 2 kali bulu bambu lah mungkin, betul, tipis-tipis banget gitu, betul. dimasukin ke dalam kulit. Iya, jadi dia bisa mengikuti peredaran darah kita, Hmm, dia pindah-pindah bang oke. itu. Berarti wanita yang jadi korbannya Mas Joko ini 2 itu aja, Dua itu si bang, betul. siapa tadi, Dewi Si ya, Dewi Dewi sama yang sama training itu bang. dan semuanya meninggal. Iya meninggal. Makanya semenjak itu saya takut lagi deket sama perempuan bang. Saya takut mereka jadi tumbalnya juga gitu. Oke. Tapi Mas Joko sendiri gak ngasih nggak cari tahu kalau misalkan di sana misalkan ada pengobatan lain atau untuk dicoba dibuang sama Pak Ustadz misalkan kayak gitu. Udah bang, jangan kan gitu ya. Pak Ustadznya aja cuma bilang gini, udah perbanyak ibadah aja kayak gitu. Lah saya juga udah ibadah, saya juga udah coba untuk sholat 5 waktu segala macam lah, ikut pengajian. Lah yang ikut pengajian duduk sama saya aja pada minggir. Gimana saya mau deket gitu. Jadi ya udahlah, gimana, saya pasrah aja gitu. Sampai nanti itu katanya, apa kata dukunnya itu hilang sendiri gitu. Tapi sampai sekarang ya belum hilang, masih begitu. Tapi dia posisi ngaceng terus, Iya, posisi berdiri berdiri terus terus. gitu ya. Terus mengeluarkan bau yang gak sedap, Nggak sedap, ya, bau betul. banget. Betul. Itu mengatasinya hanya dengan berpakaian memakai celana yang double-double itu Iya, aja. double sama saya semprot minyak wangi. Oh, jadi wangi. Ya, jadi nggak camar lah gitu. Di kemaluannya itu. Iya, saya semprotin itu sampai celananya semprotin Oh, biar samar gitu bang. aduh, itu ya kalau kita eh, pakai yang nggak diridhoi Tuhan ya, nggak diridhoi Allah ya. Jadi ada aja apa namanya hukumannya lah Hukuman ya kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun masih seperti itu. masih Aduh, nauzubillah min zalik. Itu mau ngapa-ngapain aja, misalkan mau buang air kecil, mau buang air besar, tetap dalam keadaan berdiri. berdiri. Tapi nggak keluar. Maksudnya nggak keluar sperma atau apa gitu. Enggak bang, ya air kencing biasa. Paling kalau kadang-kadang kalau lagi apa gitu ya, keluarnya kayak macam ada tetesan darah itu loh, netes gitu. Jadi kadang kita periksa di celana itu ya ada bekas tetesan itu. Udah gitu aja sih sebenarnya. Dan mengeluarkan bau yang nggak sedap gitu. Oke. Ya mudah-mudahan ya ini jadi pelajaran buat Mas Joko juga, buat kita juga ya, bahwa sesuatu hal yang berhubungan dengan gaib dan berhubungan dengan setan, jin, segala macam bentuknya itu memang menyesatkan. Ya, Jadi jangan pernah coba-coba kita untuk melakukan ya kayak gitu tadi ya, Bang Joko ya, atau Mas Joko. Ya Jadi, gitu. Jadi gini bang, saya itu emang dari awal, dari muda saya itu emang saya suka sama yang hal-hal yang kayak gitulah, yang mistis-mistis itu. Saya suka. Sampai saya sebenarnya ini saya lengkap bang. Jadi tadi kan saya bilang itu saya setelah SMA itu singkat cerita saya sudah kerja. Karena sebelum saya kerja itu saya usaha juga bang. Saya sempat coba pesugihan itu saya pernah itu bang. oh, Iya. oke. Mungkin nanti kita bisa lanjut di ini ya, next episode ya. Kalau misalkan di sini ramai dan penonton banyak yang minat untuk menceritakan kembali kisahnya Mas Joko,
nanti kita undang lagi Mas Iya. Joko ya. Ya, Bang. Tapi ya mungkin Mas Joko nih terakhir mungkin ada yang mau disampaikan ke penonton di rumah, silahkan kalau ada. Iya. Jadi gini, kalau bisa, kalau emang suka sama seseorang atau gimana ya usaha dengan sendirinya aja lah. Jangan mencoba kayak susu atau pelet atau segala macam itu. Karena kita ndak tahu itu ke depannya itu kayak apa gitu. Kayak susu itu kayak biasanya wah aman-aman aja. Kita nggak tahu kalau ternyata itu ada tumbalnya juga itu. Dan ini saya ngalamin sendiri. Janganlah, udah cukup gitu. Jangan sampai kayak saya gitu. Itu aja sih, Bang. Oke, JPKers, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Mas Joko atau Bang Joko. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin berbagi kisah di channel YouTube Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan teman-teman juga yang jarak dari rumah ke studio Jejak Backpacker ini kejauhan, teman-teman cukup mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Joko, terima kasih buat waktunya. Ya, kita tunggu nanti cerita Mas Joko selanjutnya ya. Kita lihat dulu dari teman-teman, nanti kita polling deh. Kalau setuju Mas Joko diundang lagi, kita undang lagi. Oke, Mas Joko ya. Bersedia ya kalau kita undang lagi Siap, ya. Bang. Siap. Oke. Sampai jumpa.